Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami adalah merupakan kelompok yang beranggotakan pertama ada Matia Febri Faradila dengan NIM belakang 049, ada Zaki Amar Fauzi dengan NIM belakang 058, Vina Rohatul Jannah dengan NIM belakang 060, dan terakhir Bahirina Mujtaba dengan NIM belakang 062. Kelompok kami pada kesempatan kali ini akan membahas tentang penerapan metode capital asset pricing model pada pengambilan keputusan investasi saham. Next. Latar belakang. Menurut Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, capaian realisasi investasi pada triwulan pertama tahun 2022 mencatatkan angka sebesar 282,4 triliun rupiah, lebih tinggi 28,5% dibandingkan periode yang sama di tahun 2021. Pada kuartal kedua 2022, realisasi penanaman modal dalam negeri mencapai 139 triliun rupiah, meningkat 2,8% secara kuartal dan tumbuh 30,8% years on years. Untuk penanaman modal asingnya mencatatkan angka sebesar 163,2 triliun rupiah pada periode yang sama, juga meningkat 10,8% secara kuartal dan 39,7% years on years. Banyaknya masyarakat yang mulai beralih ke investasi menjadi peluang untuk kemajuan perekonomian di Indonesia. Namun, banyak dari masyarakat yang belum memahami konsep keuntungan dan risiko dalam berinvestasi. Biasanya investor memiliki keinginan untuk memperoleh keuntungan baik dalam dividen maupun capital gain, sehingga investor cenderung akan membeli saham yang memiliki tingkat likuiditas yang baik. Likuiditas saham yang baik ini dapat dilihat melalui metode capital asset pricing model dengan memperhatikan return dan risiko dalam sebuah saham. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Yang pertama menurut Putra dan Yatnya pada tahun 2016 yang dimana berjudul penerapan metode capital asset pricing model sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi saham, yang dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan menggunakan metode capital asset pricing model atau CAPM, yaitu untuk mengetahui jenis saham yang tergolong overvalued dan undervalued, yang diperoleh sebanyak 15 saham perusahaan yang termasuk undervalue, karena saham tersebut memiliki tingkat pengembalian saham individu yang lebih besar daripada tingkat pengembalian yang diharapkan. Untuk saham undervalue, keputusan yang diambil adalah membeli saham tersebut. Dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah yaitu memakai metode yang sama, yaitu metode capital asset pricing model atau CAPM, dan perbedaannya adalah pada penelitian yang berdasarkan tingkat pengembalian saham dan resiko yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, berdasarkan Vivianti pada tahun 2016, yang dimana berjudul penerapan metode capital asset pricing model atau CAPM, yaitu untuk menentukan keputusan investasi saham, yaitu pada penelitian ini memakai jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan akan dilihat dari beberapa faktor, yaitu faktor-faktor tersebut nantinya akan dapat berpengaruh pada efisien atau tidaknya suatu saham, di mana saham-saham yang efisien atau undervalue adalah saham-saham yang agresif, atau dengan kata lain saham tersebut sangat peka terhadap perubahan pasar. Begitu juga sebaliknya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah memakai metode yang sama, yaitu metode capital asset pricing model atau CAPM, dan perbedaannya adalah pada penelitian ini berdasarkan tingkat pengembalian saham dan resiko yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kajian teoritis. Yang pertama kita di sini memakai teori signaling teori. Teori signaling adalah teori sinyal di mana manajemen perusahaan mengirimkan sinyal kepada investor terkait dengan masa depan perusahaan, di mana informasi ini mengenai apa yang dilaksanakan manajemen perusahaan guna memenuhi kebutuhan pemilik adalah bentuk sinyal.
Terus investasi. Investasi di sini adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode tertentu. Investasi dalam aktiva keuangan seperti surat-surat berharga yang diperjualbelikan oleh investor. Lalu pasar modal. Pasar modal merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Kehadiran pasar modal ini dapat menjadi alternatif pembiayaan yang mana jangka panjang yang baik bagi perusahaan melalui penjualan saham dan obligasi. Lalu di sini ada saham. Saham yang dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Next. Selanjutnya yaitu metode capital asset pricing model, yang mana ini metode yang kita pakai. CAPM ini adalah model yang menghubungkan tingkat return harapan dari suatu aset beresiko dengan risiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. Lalu ada return. Return di sini yaitu tujuan investor dalam berinvestasi adalah memaksimalkan return. Karena tanpa melupakan faktor risiko investasi ini yang harus dihadapinya. Return ini merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor dalam berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor. Lalu selanjutnya ada beta. Beta di sini merupakan ukuran yang sesuai dari risikonya, karena beta ini sebanding dengan risiko sekuritas yang dikontribusikan terhadap portofolio beresiko optimal. Lalu yang selanjutnya yaitu ada risiko. Risiko di sini merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah metodologi penelitian, di mana pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk deskriptif, di mana penelitian ini menerapkan metode capital asset pricing model untuk mengetahui jenis apa saham yang tergolong under value dan juga over value, dan berdasarkan tingkat pengembalian saham dan risiko sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi saham. Kemudian, objek penelitian dalam penelitian ini adalah saham pada perusahaan-perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi di Bursa Efek Indonesia. Kemudian penelitian ini menggunakan data kuantitatif di mana sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia berupa data time series bulanan dari harga saham, indeks harga saham gabungan, dan tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia. Next. Pembahasan. Metode Capital Asset Pricing Model atau CAPM, yang dimana untuk mengetahui jenis-jenis saham manakah yang tergolong under value dan over value, berdasarkan tingkat pengembalian saham beserta risiko-risikonya. Sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi saham pada perusahaan-perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dapat dilihat dan dianalisis berdasarkan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menghitung tingkat pengembalian saham individu. Yang kedua, menghitung tingkat pengembalian pasar. Yang ketiga, menghitung tingkat pengembalian bebas risiko. Yang keempat, menghitung risiko sistematis. Dan yang terakhir, menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan. Return saham merupakan sesuatu faktor yang dapat mendorong investor untuk berinvestasi, karena return merupakan imbalan bagi investor untuk mengambil risiko dalam mengambil keputusan berinvestasinya. Return pasar adalah return yang didasarkan pada perkembangan indeks harga saham. Pengembalian pasar dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja investasi. Tingkat pengembalian bebas risiko adalah ukuran tingkat pengembalian terendah ketika risiko sistem beta adalah 0. Penerapan metode capital asset pricing model digunakan untuk menentukan tingkat risiko sistematis pada tingkat keuntungan yang diharapkan.
Baik, selanjutnya adalah kesimpulan di mana capital asset pricing model atau CAPM ini adalah suatu model yang menghubungkan tingkat return harapan dari suatu aset berisiko dengan risiko aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang, di mana CAPM ini memerlukan estimasi return bebas risiko, estimasi return pasar, dan juga estimasi beta untuk masing-masing sekuritas. Nah, pada model keseimbangan CAPM, nilai beta itu sangat berpengaruh terhadap tingkat pengembalian yang diharapkan suatu sekuritas. Semakin tinggi nilai beta dan return pasar, maka tingkat return yang disyaratkan investor juga semakin tinggi. Kemudian CAPM ini bertujuan untuk membantu investor dalam melakukan seleksi saham dan meminimalisir investasi yang berisiko. Penggunaan CAPM ini diharapkan dapat membantu investor untuk menggambarkan kondisi pasar yang bersifat kompleks serta memperkecil risiko investasi dan mengestimasi besarnya return yang diperoleh. Next. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai penerapan metode CAPM pada pengembalian keputusan investasi saham. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.